Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton. Apa kabarnya nih semuanya nih? Kembali lagi di channel YouTube saya, Satya Hadi. Kembali lagi bersama saya Aan. Udah sekian lama saya nggak bikin konten lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai Calathea, tanaman hias Calathea. Nah, jadi untuk saat ini dari mungkin udah beberapa bulan ke belakang sampai saat ini kita membahas mengenai Calathea gitu. Saya ingin membahas mengenai Calathea di konten kali ini. Kenapa? Karena Calathea adalah salah satu tanaman hias yang saya tani saat ini gitu. Diperbanyaknya juga tidak terlalu susah, dan ada berbagai varian jenis yang bagus-bagus yang nggak kalah menarik daripada aglonema tersendiri gitu. Jadi yang saya bahas kali ini adalah mengenai mengenai pohonnya. Jadi kan banyak orang berpikir, banyak orang berpendapat atau beropini mengenai Calathea itu tanaman yang memang cengeng atau susah untuk dirawat gitu. Namun sebetulnya tanaman Calathea ini tidak susah amat gitu, tidak susah banget untuk dirawatnya. Sebetulnya sama seperti aglonema, tetapi mungkin dalam perawatannya memang sedikit berbeda, tetapi sebetulnya Calathea itu tidak terlalu susah, tidak terlalu ribet lah daripada aglonema gitu. Dan memperbanyaknya juga tidak sebetulnya hampir-hampir mirip, tetapi untuk memperbanyaknya tidak sedikit yang tidak berhasil gitu. Artinya sebagian besar untuk orang yang mau mentani Calathea atau menani Calathea itu mudah sekali gitu. Tapi dari segi harga ya masih bertahan lah daripada aglonema gitu. Jadi kali ini kenapa saya bahas Calathea, karena Calathea adalah yang pertama, Calathea adalah salah satu tanaman yang kita tani juga saat ini dari dulu, dari beberapa bulan kebelakangan sampai sekarang kita mempunyai beberapa jenis Calathea gitu. Ada Calathea crimson, ada Calathea linden, ada black lipstick, ada green lipstick. Jadi saya ingin memberikan informasi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau siapa saja yang menonton, dari kaum muda, kaum tua, kaum anak kecil gitu. Jadi Calathea ini adalah tanaman yang tidak cukup susah gitu. Dari segi penyiraman, dari segi pengobatan, hanya saja memang kalau soal media tanam atau soal pemupukan ya harus diganti secara berkala gitu, atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu. Tetapi Calathea ini tanaman yang tidak cengeng gitu. Kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak, bagi yang mau yang suka nyiram gitu, yang suka nyiram setiap hari gitu, Calathea ini adalah tanaman yang pas untuk disiram setiap hari gitu. Kenapa? Karena kalau di siang dia ini suka air. Calathea ini suka air dan tidak cengeng gitu. Jadi artinya kalau aglonema kan tidak bisa disiram untuk setiap hari. Tapi kalau Calathea ini boleh Bapak Ibu siram setiap hari, tidak masalah. Kenapa? Karena Calathea ini memang karakteristiknya suka dengan air gitu, suka dengan yang lembab-lembab. Jadi kalau dia siklusnya, kalau Calathea ini yang saya pegang adalah Calathea Makwayana gitu. Siklusnya jadi dia kalau disiram setiap pagi dan sore itu tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Ibu mau siram pagi dan sore itu tidak masalah sekali. Ketika pulang kerja atau pulang dari rumah atau selesai melakukan kegiatan aktivitas yang lainnya gitu, ibu melihat atau bapak melihat Calathea atau teman-teman yang lain gitu, dan mau siram setiap hari itu tidak masalah. Kenapa? Karena Calathea ini memang tidak cengeng dan tidak anti dengan air gitu. Dan uniknya Calathea ini kalau misalkan dia
kalau setiap sore menjelang malam menjelang pagi itu dia sangat-sangat dalam top performanya, performnya gitu. Jadi ketika ada sedikit perbedaan antara pagi dan sore menjelang pagi, pagi menjelang siang dan sore menjelang pagi lagi gitu. Ada perbedaan dari segi seperti Putri Malu gitu. Jadi dia kalau sore menjelang pagi itu daunnya itu dia dalam top formnya, daunnya itu tegap gitu. Tapi ketika dia mungkin karena penguapan ya, karena memang kan air dan matahari itu matahari butuh penguapan dari tanaman. Jadi mungkin ketika dia dari pagi ke siang hari mungkin Calathea itu, tanaman hias Calathea itu mengalami penguapan gitu, penguapan dari tanaman. Jadi mungkin performnya diatur sendiri gitu, tanaman itu mengatur sendiri dalam pertumbuhannya. Tapi ketika dia sore menjelang pagi lagi itu tanamannya Calathea itu tegap sekali. Jadi seperti boleh nanti mungkin kalau bapak ibu yang udah memiliki tanaman Calathea, jadi jangan perlu khawatir karena tanaman ini memang yang dikhawatirkan adalah dari bentuk daun ya, dari daunnya yang kadang suka menguning, kadang suka membuang daun, gugur daun. Sebetulnya kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi itu tidak masalah gitu. Kenapa? Karena untuk tumbuh maksud saya, untuk tumbuh, untuk tunas barunya, untuk pucuk daunnya, daun baru lagi, itu sangat-sangat cepat sekali gitu. Jadi jangan perlu khawatir kalau misalkan Calathea itu menggugurkan daunnya. Seperti halnya daun jati atau pohon-pohon yang lain yang harus menggugurkan daunnya, tetapi dia akan menghasilkan pucuk daun lagi, tunas baru lagi, tunas daun lagi gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan Calathea itu memang karakteristiknya seperti itu gitu. Jadi jangan khawatir, jangan risau karena Calathea memang karakteristiknya seperti itu. Jadi dia harus menggugurkan daunnya satu dua tidak masalah gitu. Asalkan pohon itu memang sehat gitu. Pohon itu memang dalam kondisi yang baik gitu. Jadi kalau menggugurkan 1-2 daun itu tidak masalah, apalagi 3 gitu. Karena itu lagi sebagai kita boleh underline dan bold, kita boleh garis bawah dan garis tebalkan. Kata-kata Calathea itu sangat-sangat cepat sekali untuk menumbuhkan tunas baru, pucuk baru atau daun baru gitu. Jadi jangan risau, jangan khawatir gitu. Itu pesan saya buat para penggemar Calathea. Karena kenapa saya membahas Calathea, yaitu tadi karena salah satu tanaman yang kita tani saat ini dan berhasil gitu. Jadi Calathea ini benar-benar, jadi saya ingin memberi informasi kepada bapak ibu atau teman-teman semua, untuk yang ingin merawat Calathea itu jangan khawatir, jangan risau gitu. Jadi Calathea itu sangat-sangat gampang untuk dirawat sebetulnya, dan tidak cengeng. Calathea itu sekali lagi, kalau mau ibu atau bapak siram setiap hari itu tidak masalah, apalagi bapak atau ibu suka dengan menyiram gitu, penyiram tanaman gitu. Dan satu lagi ya, untuk penempatan Calathea nih, kemungkinan ya seperti aglo saja gitu. Jadi jangan kena matahari langsung juga tidak bagus gitu. Jadi artinya Calathea untuk tempatnya sama seperti aglo, hanya saja perbedaannya adalah Calathea itu memang kalau medianya kering. Jadi kenapa saya membahas ini, karena banyak yang bertanya ketika pembeli datang ke rumah, bertanya gimana sih cara merawat Calathea gitu, gimana sih cara mengembangkan Calathea, bagaimana cara penyiramannya, bagaimana media tanamnya, dan apa sih pupuknya gitu. Sebetulnya saya jawab simpel saja, sama seperti aglonema, tetapi Calathea itu yang pertama adalah suka air, suka lembab gitu. Jadi jangan
biarkan ketika kalatea media tanamnya itu dia kering, tapi dibiarkan saja. Nah itu tadi yang kita boleh underline dan underline bold. Kalatea itu tidak apa-apa disiram setiap hari, bahkan ibu bapak siram saat siang hari pas panas lagi trik-triknya juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini yang saya lakukan gitu. Jadi saya sudah membuktikan sendiri. Jadi saya mau siram pagi, saya mau siram sore, mau siram malam, jadi tidak masalah, karena kalatea itu ya sekali lagi suka dengan air gitu. Tidak seperti aglonema yang harus siramnya itu 3 kali sehari gitu. 3 hari sekali maksud saya, mohon maaf. Jadi kalau aglo 3 hari sekali, kalau kalatea itu boleh setiap hari gitu sih ibu-ibu catatannya gitu. Jadi inilah yang membuat saya di konten ini ingin membahas mengenai kalatea gitu. Jadi bukannya soal saya ingin memberikan itu tadi sedikit pembuka mengenai kalatea. Tadi kan belum ada tanamannya gitu. Jadi ya boleh dilihat di belakang saya ini ada beberapa jenis kalatea yang kita tani saat ini. Tetapi saya ingin menunjukkan hanya beberapa saja mengenai kalatea. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau tanya lebih lanjut mengenai kalatea, nanti akan saya cantumkan kontak mengenai beberapa informasi. Ada Instagram, ada WhatsApp, ada apa lagi ya? Ada beberapa informasi, mungkin nanti ada Instagram, ada WhatsApp, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di deskripsi. Nah gitu. Kan ada yang bertanya nih, deskripsi di mana sih bang gitu. Deskripsi adanya di bawah judul. Jadi kalau ibu nonton YouTube gitu, ibu klik aja tuh yang ada bacaan panah ke bawah gitu, klik, nanti ada beberapa informasi yang akan diberikan di deskripsi gitu. Mungkin nanti akan saya berikan di sana di deskripsi, boleh nanti langsung lihat aja. Oke, menyambung yang tadi, ini langsung aja nih, langsung ke pohonnya gitu, kita perlihatkan beberapa contohnya. Nah ini kita lihat nih, ini ada kalatea crimson ya, ada kalatea crimson nih gitu. Nah terus ada yang tanya nih, gimana sih bang untuk proses tutupnya gitu ya, tergantung prosesnya gitu. Jadi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang ya tergantung tentatif gitu. Kita nggak bisa jamin pohon itu bakal cepat atau enggak berkembangnya gitu. Jadi ya proses lah gitu kan, semuanya ada proses, semuanya butuh proses. Jadi ya merawatnya juga butuh proses gitu, nggak langsung jadi, nggak tanaman langsung jadi. Kita juga bertani nggak langsung banyak gitu, butuh proses, butuh beberapa tahap yang harus kita laluin, butuh kita pembukaan, media tanam, terus pengobatan gitu. Jadi ada beberapa proses yang harus dilewati gitu, nggak langsung instan gitu. Terus yang kedua juga ada kalatea linden ya, yang kedua adalah kalatea linden. Ini performnya bagus, cakep gitu. Jadi tergantung apa ya. Ini yang ketiga ada black lipstick mungkin ya, bisa lihat dari tanamannya. Jadi semuanya ya itu tadi balik lagi, nggak instan ya. Jadi ibu aku bagi yang mau merawatnya ya tidak instan gitu, butuh proses dan butuh tahap-tahap yang harus dilalui, tidak langsung instan gitu. Saya pesan saja terakhir mungkin ya, kalau bagi yang ingin merawat kalatea ya kita harus butuh proses, butuh tahap-tahapnya kita harus lewatin. Dan yang terpenting adalah saya ingin mengedukasi dan memberikan informasi. Jangan khawatir lah gitu, jangan khawatir mengenai merawat kalatea, karena yaitu tadi yang saya bilang di awal, saya ulang-ulang terus, tidak susah. Kalau ibu mau menyiram tiap hari tidak masalah gitu, karena karakter dari kalatea itu sendiri suka dengan air gitu, jadi tidak terlalu masalah. Sorry ya, maaf ini ya kalau ada jaga bising atau bising, soalnya ada bangunan di belakang rumah gitu ya. Itu jadi itu saja sih pesan dari saya, dan nanti akan kita berikan informasi di bawah di deskripsi. Mungkin ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, atau mungkin ada yang mau order, boleh banget ya, boleh banget order gitu. Sangat terbuka sekali karena memang kita
ada penjualan juga gitu, nggak hanya edukasi. Tapi tujuan konten kali ini adalah edukasi gitu. Konten kali ini adalah edukasi gitu. Kalau ada yang mau merawatnya boleh ya, tapi itu tadi tujuan saya adalah karena banyak yang bertanya ke rumah, datang beli ke rumah. Jadi kalau saya jawab satu-satu itu sangat-sangat ribet gitu. Jadi mendingan bahasnya di sini saja, di video gitu, menonton videonya saja. Mungkin ya, mungkin ada yang kurang jelas sedikit-sedikit boleh saya bahas gitu. Tapi selebihnya sudah saya berikan di sini mungkin ya. Ya itu tadi, kalatea adalah tanaman yang tidak sulit, tidak sulit, benar-benar tidak sulit, gampang sekali. Jadi jangan takut. Untuk penempatannya tadi seperti aglo, untuk perawatannya juga sama, tapi ada tambahan sedikit. Kalau mau disiram setiap hari juga tidak masalah. Itu aja sih pesan saya. Dan jangan lupa di terakhir video like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru yang akan diberikan. Saya juga masih belajar. Artinya di sini saya bukan menggurui atau mengajari yang lebih benar, tapi kita sharing saja mengenai apa yang kita sudah dapatkan gitu. Jadi artinya bukannya saya lebih tahu atau saya paling tahu, tapi saya ingin memberikan informasi, beberapa informasi yang saya berikan karena pertanyaan ini atau di konten ini, karena banyak sekali yang bertanya mengenai perawatan kalatea. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk merawat kalatea. Itu saja dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tambahan atau yang bertanya lebih lanjut boleh di kolom deskripsi, boleh di kolom komentar, nanti akan saya baca satu persatu. Mungkin kalau ada yang menarik, nanti mungkin kedepannya akan saya memberikan giveaway mengenai kalatea ataupun aglonema gitu. Nantikan saja, tunggu saja, karena saya juga mahasiswa ya Ibu Bapak, jadi tidak selalu update mengenai informasi mengenai aglonema dan kalatea gitu. Jadi saya juga masih mahasiswa, saya juga masih belajar gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp atau ke Instagram gitu. Nanti mungkin kedepannya akan saya mengadakan giveaway atau beberapa kejutan-kejutan di video terbaru saya gitu. Jadi jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe, dan aktifin notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru yang saya berikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menonton channel saya Satya Hadi, dan saya Aan pamit undur diri. Jangan lupa selalu menyayangi, mencintai, dan mengasihi tanaman hias yang ada di sekeliling kita, karena kita tidak tahu mungkin kedepannya tanaman hias itu adalah yang membantu kita untuk kedepannya, karena tanaman itu adalah oksigen gitu. Jadi saya men-share mungkin kita selalu peduli dengan lingkungan kita, dengan di sekeliling kita, untuk selalu menyelamatkan lingkungan gitu. Sampai berjumpa kembali, saya Aan mohon maaf pamit undur diri. Sampai ketemu di channel saya selanjutnya. Jaya selalu tanaman hias Indonesia. Dadah.